I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Ducati Gigi Dalinya bangga, Marc Marquez tampil sempurna di MotoGP Aragon 2025. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pebalap terbaik dalam sejarah MotoGP dengan tampil dominan di MotoGP Aragon 2025. Tidak hanya menang, Marquez meraih kemenangan secara sempurna, mulai dari menguasai sesi latihan bebas, meraih pole position, memenangi sprint race, hingga mengunci kemenangan di balapan utama. Kemenangan ini tidak hanya mengobati luka atas kegagalannya di dua balapan sebelumnya, tetapi juga mendapat pujian tinggi dari manajer umum Ducati Corse, Gigi Dalinya. MotoGP Aragon 2025 yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, pada minggu kemarin, menjadi panggung bagi Marquez untuk menunjukkan kualitas dan ambisinya. Dalam balapan utama, ia tidak hanya tampil cepat, tetapi juga nyaris tanpa celah. Ia mengendalikan balapan sejak awal hingga garis finish, meninggalkan pesaing-pesaingnya, termasuk sang adik, Alex Marquez, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Dalam konferensi pers usai balapan, Marquez secara terbuka mengakui bahwa performanya di Aragon adalah bentuk penebusan atas dua hasil buruk di Amerika Serikat dan Spanyol. Di dua seri itu, Marquez kehilangan peluang emas untuk meraih total 50 poin akibat kesalahan teknis dan strategi. Apa yang saya lakukan di Aragon adalah hal yang memang harus saya lakukan. Saya mengecewakan tim di dua balapan sebelumnya, jadi ini semacam permintaan maaf sekaligus pembuktian bahwa saya masih sangat kompetitif, ujar Marquez. Aragon adalah sirkuit yang saya sukai, dan saya tahu saya harus memaksimalkan segalanya di sini. Tim bekerja luar biasa sepanjang akhir pekan. Motor terasa sempurna, dan saya hanya perlu memberikan performa terbaik saya, lanjutnya. Kemenangan mengesankan Marc Marquez di Aragon langsung mendapat apresiasi tinggi dari bos besar Ducati, Gigi Dalinya. Menurut Dalinya, performa Marquez di akhir pekan itu mencerminkan alasan utama mengapa Ducati bersedia mengambil risiko besar dengan merekrutnya dari Repsol Honda pada akhir musim lalu. Saya sangat bangga dengan apa yang ditunjukkan Marc akhir pekan ini. Inilah alasan mengapa kami ingin dia berada di tim ini. Dia pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga tangguh secara mental. Setelah dua akhir pekan yang mengecewakan, dia kembali dan mendominasi dengan cara luar biasa, ungkap Dalinya. Menurut Dalinya, kemampuan Marquez untuk bangkit dan menunjukkan kelasnya di bawah tekanan adalah sesuatu yang sangat langka. Ia menyebut bahwa mentalitas juara seperti itu menjadi bagian penting dari filosofi Ducati saat ini. Kami tidak hanya mencari pembalap cepat, kami mencari pejuang. Marc adalah pejuang sejati. Dia tahu kapan harus menahan diri, dan kapan harus menyerang. Aragon menunjukkan kombinasi sempurna antara teknik, determinasi, dan keberanian, tambahnya. Hasil MotoGP Aragon 2025 juga menunjukkan dominasi penuh Ducati di lintasan. 3 posisi teratas diisi oleh pembalap-pembalap Ducati. Di belakang Marc, sang adik Alex Marquez yang membela tim satelit Gresini Racing tampil mengejutkan dengan finish di posisi kedua, menyalip beberapa nama besar seperti Pedro Acosta dan Franco Morbidelli. Sementara itu, Francesco Bagnaia, pembalap andalan Ducati dan rekan setim Marquez, menyempurnakan podium Ducati dengan finish di posisi ketiga. Meski tak mampu menandingi kecepatan Marquez, Pecco, sapaan Bagnaia, tetap tampil solid dan menjaga peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Saya kira ini adalah salah satu balapan terbaik Ducati musim ini, mungkin yang terbaik sejauh ini. 3 motor kami di podium, dan cara mereka bertarung sangat profesional dan bersih. Kami sangat bangga dengan performa seluruh tim, kata Dalinya menambahkan. Kemenangan ini membuat Marc Marquez merangkak naik di klasemen sementara MotoGP 2025. Meski sempat tertinggal akibat hasil buruk di 2 seri sebelumnya, tambahan penuh poin dari Aragon, 37 poin dari sprint dan main race, membuka kembali peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia. Marquez kini berada di posisi tertinggi di klasemen. Sementara itu, Alex Marquez dan Bagnaia membayangi di posisi kedua dan ketiga. Dengan sisa musim yang masih panjang, perebutan gelar juara dunia dipastikan akan berlangsung sengit hingga seri terakhir.
Marquez sendiri enggan bicara terlalu jauh soal peluang juara dunia. Saya hanya ingin fokus balapan demi balapan. Musim ini sangat panjang dan kompetitif. Saya akan mencoba konsisten, dan jika ada kesempatan, saya akan ambil. Tapi yang utama adalah tetap menikmatinya, katanya. Banyak pengamat MotoGP menilai bahwa kemenangan ini menjadi sinyal kembalinya Raja MotoGP ke habitatnya. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan cedera dan motor yang kurang kompetitif, Marquez kini memiliki semua yang ia butuhkan, motor kuat, tim solid, dan motivasi membara. Jika performa seperti di Aragon bisa dipertahankan di seri-seri berikutnya, tidak mustahil Marquez akan kembali menjadi kandidat utama juara dunia, sekaligus mempersembahkan gelar kejuaraan bagi Ducati. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez langsung melesat terdepan. Podium dramatis sekaligus 3 kali pecahkan rekor waktu, gigi dalinya makin curiga. Balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada Minggu malam WIB menghadirkan drama luar biasa yang kembali melambungkan nama besar Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tidak hanya berhasil mempertahankan posisi terdepannya sejak awal balapan, tetapi juga sukses mencetak kemenangan dramatis dengan memecahkan rekor lap time di Circuito de Alcanis. Dengan performa yang begitu impresif, Marquez menunjukkan dominasinya di grid dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim ini. Balapan berlangsung sebanyak 23 putaran dan diwarnai dengan ketegangan sejak awal. Marc Marquez yang memulai dari pole position menunjukkan determinasi luar biasa. Tidak butuh waktu lama, saat lampu start padam, Marquez langsung melesat dan mengambil alih kontrol balapan dengan agresivitas khasnya. Di belakangnya, sang adik Alex Marquez yang memulai dari posisi kedua juga tampil konsisten, menjaga ritme untuk mengawal sang kakak. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai dari posisi keempat, sukses menggeser Franco Morbidelli dan merangsek ke posisi ketiga. Sayangnya bagi Morbidelli, ia kehilangan grip pada ban depannya dan perlahan turun ke posisi kelima. Situasi ini membuka jalan bagi Bagnaia untuk mengejar duo Marquez di depan. Selama balapan, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Di tiap sektor lintasan, ia mencetak waktu yang konsisten dan cepat. Bahkan pada lap ke-11, ia mencatatkan fastest lap dengan waktu 1 menit 46.011 detik, yang kemudian menjadi rekor baru sirkuit. Kecepatan dan presisi yang ditampilkan membuat para rivalnya kesulitan mengejar, bahkan adiknya sendiri yang berada di posisi kedua. Meskipun Alex Marquez sempat mendekat pada pertengahan lomba dengan jarak di bawah 0,7 detik, sang kakak kembali menjauh lewat manuver-manuver presisi di tikungan cepat. Kombinasi antara kecepatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap karakteristik sirkuit menjadikan Marc benar-benar tak terkejar malam itu. Alex Marquez, meskipun harus puas finish di posisi kedua, patut diacungi jempol. Pembalap Gresini Racing itu tampil luar biasa sepanjang lomba, menjaga konsistensi dan berhasil menahan tekanan dari Bagnaia yang terus membuntuti di posisi ketiga. Ia juga menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menjaga jarak terdekat dengan Marc hingga garis finish. Di sisi lain, Francesco Bagnaia harus berjuang keras sepanjang lomba. Meski berhasil naik podium ketiga, ia masih mengeluhkan performa Desmosedici GP25 yang dianggap belum sepenuhnya stabil. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Pecco menyebutkan bahwa meskipun GP25 sudah mengalami sejumlah perbaikan, masih ada masalah pada akselerasi dan grip ban belakang yang menghambat lajunya. Namun begitu, ia tetap menunjukkan semangat juang luar biasa dan berhasil menahan gempuran dari Pedro Acosta yang terus memberi tekanan dari belakang. Dengan hasil ini, Bagnaia setidaknya mampu mempertahankan posisinya di 5 besar klasemen, meskipun harus mengakui keunggulan Marc Marquez, yang kini kian nyaman di puncak. Kemenangan ini pun kembali menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal Ducati, khususnya sang bos teknis Gigi Dalinya. Performa luar biasa Marc Marquez sejak bergabung ke Ducati menjadi bahan pembicaraan hangat. Sejak awal musim, Marquez tampil konsisten, bahkan dalam kondisi motor yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pembalap lain. Hal ini membuat Dalinya tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya.
Saya tidak mengatakan ini adalah keajaiban, tapi apa yang dilakukan Mark sejak awal musim sangat luar biasa. Ia membawa Ducati ke level yang belum pernah kami lihat sebelumnya, bahkan melebihi ekspektasi kami. Tentu saja kami mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia Marquez? Ujar dalinya dalam sesi jumpa pers setelah balapan. Ia menambahkan bahwa tim teknis akan melakukan analisis mendalam terhadap data telemetri Marc Marquez, untuk memahami gaya balap uniknya yang mampu mengekstra performa maksimal dari GP25, motor yang bahkan membuat Bagnaia, juara dunia bertahan, kewalahan. Dengan kemenangan di Aragon ini, Marc Marquez kini mengoleksi total 205 poin dan memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Dalam sesi wawancara usai lomba, Marc Marquez mengungkapkan rasa bahagianya. Balapan hari ini sangat spesial. Bisa menang di depan publik sendiri, di sirkuit yang saya cintai, dan mencetak rekor lap time, ini seperti mimpi. Terima kasih untuk tim yang luar biasa dan semua fans yang selalu mendukung saya, katanya dengan senyum lebar. Alex Marquez, yang ikut naik podium bersama sang kakak, juga tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Saya mungkin belum bisa menandingi Marc hari ini, tapi saya terus belajar. Bisa berada di podium bersamanya adalah momen yang sangat berarti buat saya dan tim, ucapnya. MotoGP Aragon 2025 menjadi momen penting dalam perburuan gelar musim ini. Dominasi Marc Marquez makin tak terbantahkan, dan dengan performa seperti ini, tampaknya akan sulit bagi pembalap lain untuk menggoyahkan tahtanya. Sementara Ducati, di balik keberhasilan mereka, kini menghadapi dilema baru. Bagaimana mengimbangi kejeniusan alami seorang Marc Marquez yang semakin tak tertandingi. Marc Marquez menang dramatis di sprint race MotoGP Aragon 2025, kembali ke podium teratas. Marc Marquez akhirnya kembali ke puncak kejayaannya dalam balapan dramatis di sprint race MotoGP Aragon 2025. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo itu berhasil menuntaskan balapan sprint sejauh 11 lap dengan kemenangan spektakuler, Sabtu, 7 Juni 2025, malam WIB, setelah sempat melorot ke posisi keempat di awal balapan. Kemenangan ini sekaligus menjadi penanda bahwa sang juara dunia 8 kali belum habis, dan ia siap kembali memperebutkan gelar di musim yang sengit ini. Sprint race di Motorland Aragon selalu menjanjikan ketegangan dan aksi tanpa henti, dan edisi 2025 ini tidak mengecewakan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi pole, hasil dari performa impresifnya di sesi kualifikasi. Di sampingnya, ada sang adik, Alex Marquez, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli dari tim Pertamina VR46 Racing yang melengkapi baris depan. Namun, saat lampu start padam, Marquez mengalami awal yang kurang meyakinkan. Cengkeraman ban belakang yang kurang maksimal membuatnya kehilangan momentum. Dalam sekejap, ia terlempar ke posisi keempat, sementara Alex Marquez dengan cepat mengambil alih pimpinan balapan. Franco Morbidelli dan Pedro Acosta, Red Bull KTM, juga tampil agresif, menyulitkan posisi Marquez untuk segera bangkit. Pedro Acosta, pembalap muda fenomenal yang menjalani musim debut penuh pertamanya di MotoGP, kembali menunjukkan tajinya. Ia terlibat duel ketat dengan Morbidelli memperebutkan posisi ketiga. Sementara itu, Alex Marquez tampak nyaman memimpin di depan, memanfaatkan kekacauan di belakang untuk memperlebar jarak. Namun, seperti biasa, Marc Marquez tak pernah bisa dihitung habis terlalu cepat. Pada lap keempat, ia mulai memangkas jarak dengan pembalap di depannya. Ritme balapnya konsisten dan tajam. Memasuki lap kelima, ia sudah berada tepat di belakang Alex Marquez, dengan selisih kurang dari 1 detik. Hal ini membuat petinggi Ducati Gigi Dall'Igna sempat keheranan. Momentum krusial terjadi di lap ke-6. Memanfaatkan slipstream di trek lurus start-finish yang panjang, Marquez melancarkan serangan presisi tinggi dan sukses menyalip adiknya dengan manuver bersih di tikungan pertama. Sejak saat itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang, ujar Dall'Igna. Dengan pace luar biasa, Marc membuka celah lebih dari 1 detik hanya dalam 2 lap. Alex sempat mencoba bertahan, namun tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk membalas.
Di belakang mereka, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, yang tampil impresif sebagai Rookie, berhasil menyusul Acosta dan Morbidelli untuk merebut posisi ketiga. Marc Marquez melintasi garis finish sebagai yang tercepat dengan catatan waktu yang dominan. Ia unggul 1,5 detik atas Alex Marquez di posisi kedua. Sementara itu, Fermin Aldeguer, sensasi muda dari Spanyol, melengkapi podium dengan performa luar biasa dan tenang di tengah tekanan dari nama-nama besar. Saya tahu start saya buruk, dan itu membuat saya frustrasi. Tapi saya mencoba tetap tenang dan fokus satu tikungan demi satu. Ketika saya melihat celah di lap ke-6, saya tahu itu momen saya. Rasanya luar biasa bisa kembali menang, apalagi di depan publik Spanyol, ujar Marc Marquez usai balapan dengan senyum penuh rasa lega dan bangga. Bagi Marquez, ini adalah kemenangan berlanjut dalam format sprint sejak kepindahannya ke Ducati, sekaligus menandai kembalinya dirinya ke podium teratas setelah periode panjang naik turun pasca cedera dan adaptasi tim baru. Kemenangan ini juga menjadi simbol kembalinya sang gladiator lama ke perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 yang semakin ketat. Di sisi lain, hasil mengecewakan harus diterima oleh sang pembalap utama Ducati Francesco Bagnaia. Start dari posisi keempat, Bagnaia mengalami kesulitan besar sepanjang balapan. Motor Desmos Sedicinya tampak tidak kompetitif di Aragon, dengan grip ban yang tidak optimal dan kesulitan di hampir semua sektor lintasan. Ia terus kehilangan posisi lap demi lap dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12, jauh dari zona poin sprint. Ini bukan hari kami. Kami kehilangan feeling sejak latihan pagi. Kami akan analisis semua data malam ini dan mencoba bangkit di race utama, ujar Bagnaia dengan nada frustrasi namun tetap tenang. Hasil sprint race ini juga menyoroti pergeseran kekuatan di grid MotoGP 2025. Nama-nama muda seperti Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer terus memberikan tekanan nyata pada para pembalap senior. Morbidelli yang sempat agresif di awal harus puas finish keempat setelah ban depannya mulai kehilangan traksi di lap-lap akhir. Dengan hasil ini, Marc Marquez memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa dirinya adalah penantang serius dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini. Kemenangan ini juga menjadi suntikan moral besar menjelang race utama hari Minggu. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 belum berakhir, dan dengan Marc Marquez kembali ke performa terbaiknya, drama dan aksi balap tingkat tinggi akan terus berlanjut. Hasil FP1 MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez tercepat, gigi dalinya bangga dengan performa tim. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya di lintasan balap. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Aragon 2025 yang digelar pagi ini di Motorland Aragon, Marquez tampil superior dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 46,974 detik. Hasil ini memperkuat reputasinya sebagai Raja Aragon, julukan yang disematkan oleh para penggemar dan pengamat karena konsistensi dan dominasinya setiap kali berlaga di sirkuit ini. Banyak yang menyebut bahwa Motorland Aragon adalah kebun pribadi Marc Marquez. Dalam beberapa musim terakhir, Marquez memang selalu tampil luar biasa di sirkuit ini, baik saat dalam kondisi prima maupun saat baru kembali dari cedera. Tak heran, ketika bendera kotak-kotak berkibar mengakhiri FP1, sorakan pendukung lokal langsung menggema di tribun, merayakan keberhasilan sang idola. Marc sendiri tampak puas dengan performanya. Aragon selalu menjadi tempat spesial bagi saya. Saya merasa motor dan fisik saya sangat menyatu dengan karakter sirkuit ini. Tapi tentu saja, ini baru awal akhir pekan. Masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk hari Sabtu dan Minggu, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai sesi FP1. Menariknya, posisi kedua dalam sesi ini juga diisi oleh nama yang tak kalah familiar, Alex Marquez. Adik kandung Marc itu hanya terpaut 0,211 detik dari kakaknya. Alex menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal musim 2025, dan performanya di FP1 Aragon menjadi bukti bahwa persaingan dalam keluarga Marquez bakal sengit sepanjang akhir pekan ini. Selalu menyenangkan bertarung dengan Marc. Tapi di lintasan, kami profesional.
Saya rasa saya punya potensi untuk bersaing ketat di sirkuit ini. Motivasinya selalu tinggi kalau di Aragon, kata Alex yang kini membela tim satelit Ducati. Sementara itu, kejutan datang dari posisi ketiga yang ditempati Marco Bezzecchi. Pebalap asal Italia yang kini membela tim pabrikan Aprilia ini memperlihatkan perkembangan positif dengan mencatatkan waktu terbaiknya di detik-detik terakhir FP1. Meski sempat berada di luar 10 besar, Bezzecchi berhasil menutup sesi dengan performa meyakinkan. Saya dan tim bekerja sangat keras untuk memahami setup motor yang pas. Di Aragon, banyak tikungan cepat dan perubahan elevasi. Jadi sangat penting punya feeling yang bagus dari awal. Saya senang bisa berada di 3 besar, tutur Bezzecchi yang menjadi satu-satunya pebalap Italia di 5 besar FP1. Hasil baik para pebalap ini tentu tak lepas dari peran teknis dan strategi tim. Salah satu sosok yang patut mendapat sorotan adalah Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Saya sangat bangga melihat performa Mark dan Alex hari ini. Mereka menunjukkan bahwa motor kami sangat kompetitif, bahkan di sirkuit yang menuntut seperti Aragon. Ini menunjukkan bahwa kerja keras kami sepanjang musim membuahkan hasil, ujar Dall'Igna dalam sesi konferensi pers tim. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari teknologi motor, tetapi juga kolaborasi erat antara pembalap, mekanik, dan analis data. Musim ini sangat kompetitif. Tapi kami percaya, dengan pendekatan teknis yang solid dan pembalap berkualitas, kami bisa terus berada di depan, tambahnya. Di luar 3 besar, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Alex Rins, Yamaha, dan Maverick Vinales, KTM. Keduanya mencatat waktu yang tak terlalu jauh dari Bezzecchi, menunjukkan betapa kompetitifnya peta persaingan MotoGP musim ini. Sementara itu, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi ke-9, tertinggal lebih dari setengah detik dari Marc Marquez. Meskipun begitu, banyak pengamat percaya bahwa Bagnaia masih menyimpan strategi dan belum menunjukkan seluruh potensinya di FP1. Beberapa pembalap lain seperti Fabio Quartararo, Brad Binder, dan Joan Mir juga terlihat masih dalam proses adaptasi terhadap kondisi lintasan. Trek Aragon yang terkenal dengan layout teknikal dan kondisi cuaca yang berubah-ubah memang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi para rider. Sesi FP1 ini menjadi awal yang menjanjikan untuk akhir pekan balapan di Aragon. Persaingan antara Marc dan Alex Marquez diprediksi akan semakin memanas, sementara tim-tim lain tentu tak akan tinggal dia melihat dominasi tuan rumah. Aprilia dan Ducati tampak menjadi 2 pabrikan yang paling siap sejauh ini. Namun segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam sesi latihan lanjutan, kualifikasi, hingga balapan utama. MotoGP Aragon 2025 akan kembali berlanjut dengan sesi FP2 dan FP3 pada Sabtu, sebelum sesi kualifikasi yang akan menentukan posisi start para pembalap. Dengan tensi yang semakin memanas, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang di tanah Spanyol akhir pekan ini. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.